Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Jadi intinya beberapa hari yang lalu paman saya bertanya kepada saya tentang bagaimana hukumnya mengkonsumsi atau memakan daging kuda atau daging jaran. Bagaimana hukumnya secara agama? Ya, ada yang mengatakan begini. Nah, kita cek hari ini di kajian online kita pada pagi hari ini. Ya, saya ambil dari islamqo.info. Ya, hukmu akli lahmil khayli. Hukum mengkonsumsi atau memakan daging kuda. Islam soal jawab agama Islam. Ini kan pertanyaannya nih. Ma hukum akli lahmil fars? Bagaimana hukumnya memakan daging kuda? Al khayl sama al faras kan sama ya, sinonim ya. Ini jawabannya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dzaba aktsarul ulama. Kebanyakan ulama telah berpendapat telah berpandangan ila jawazi aklil faras tentang kebolehan mengkonsumsi daging kuda lil ahadits sahihah fi dzalika, karena banyak hadis sahih yang menyatakan hal tersebut gitu ya. Ini saya tarik atas biar nanti biar kelihatan teksnya. Fa'an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah SAW telah melarang Rasulullah SAW yauma Khaybar, pada hari Khaybar, an luhumil humuril ahliyah, ya, tentang melarang dari memakan daging himar ahliyah, ya. Artinya daging himar yang memang di rumah, bagian dari keluarga begitu, mungkin dijadikan sebagai apa untuk angkut ke sana kemari, untuk membantu apa begitu di rumah untuk mengangkat barang, itu kan himar al ahliyah begitu. Al humuril ahliyah, himarun himaroni humur, ya, sama dengan imadani aumud, ya, itu targetnya seperti itu. Tapi bisa juga mungkin al-hamar, ya, kan sama kita juga baca di surat al-humasah itu imadani amadin, ya, kitabani kutub, kita kurang lebih seperti itu. Warokhoso, dan Nabi memberi rukhsah, memberi keringanannya boleh makan fil khayli, dalam hal kuda. Jadi khimar itu kalau yang khimar rumahan, ya, yang di rumah, yang dipekerjakan, bagian dari hewan-hewan di sekeliling kita begitu di rumah begitu, itu malah nggak boleh. Yang boleh malah himar liar begitu, yang di hutan atau gimana begitu, malah boleh dikonsumsi. Tapi kuda malah boleh. Rawahul Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 3982, Muslim nomor 1941. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, dan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma qalat, Asma berkata, naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menyembelih pada masa Rasulullah SAW masih hidup, farsan, seekor kuda, fakalnahu, maka kami memakannya, kami mengkonsumsinya. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari, Muslim juga ada semua ini. Jadi hadis sahih Bukhari Muslim menunjukkan hal tersebut, bahwa ini mengkonsumsi kuda, memakan daging kuda itu boleh, ya. Wangan Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, safarna, kami bepergian manga Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, wa kunna na'kulu, dan kami pernah dalam bepergian itu na'kulu, mengkonsumsi, makan lahmal khayli, daging kuda, wa nashrabu albaniya, dan kami juga meminum air susu kuda tersebut. Jadi susunya diminum,
dagingnya juga dimakan, itu boleh ya. Menurut hadis dari Jabir, riwayatnya siapa ini? Dari Ad-Daruqutni wal Baihaqi, dari riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi bi isnadin sahih, bahwa sanad hadis tersebut tuh sahih. Wa dzaba akharun, dan berpendapat ulama yang lain. Wa minhum, dan diantara mereka ada Abu Hanifah wa sahibahu, dan dua sahabatnya begitu. Ila karahati lahmil faras, berpendapat tentang makruhnya memakan daging kuda. Jadi kalau mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan daging kuda itu makruh. Kucing saya itu jam 2-2-nya kalau pagi lari kejar-kejaran. Wastadallu bi ayatin wa hadisin, dan mereka mengajukan dalil dengan ayat dan serta hadis. Amal ayat, adapun ayatnya adalah di surat An-Nahl ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, dan kuda serta bagal ya, wal hamira, dan juga himar, litarkabuha wa zina, untuk kalian mengendarai binatang tadi, wazina, dan juga sebagai perhiasan ya, sebagai perhiasan. Ya, mungkin sebagai lambang semacam bahwa lambang kemewahan barangkali, yaitu wazinah, bahwa kita punya harta begitu, dilambangkan dengan waktu itu ya tadi itu ada kuda, itu kan mungkin lambang kepemilikan. Kalau sekarang ya kendaraan semacam mobil, motor, itu kan kita kendarai juga sekaligus sebagai lambang kepemilikan begitu. Nah, bahasa Jawanya namanya rojo koyo. Itu tadi hewan-hewan rojo koyo begitu kalau dalam bahasa Jawa. Lalu mereka ulama Hanafiyah, Abu Hanifah dan dua sahabatnya berkata, walam yadkur, Allah tidak menyebut al-aklu minha, tentang kebolehan memakannya. Wa dzakarol akla, dan Allah menyebut hal ihwal memakan ya, minal alami, dari binatang ternak, fil ayat allati qabla, di ayat-ayat sebelumnya begitu. Ya, di ayat sebelumnya kan Allah menyebutkan tentang binatang ternak, dan juga di sana ada kebolehan untuk memakannya begitu. Dan ketika sampai di ayat ini kok tidak disebut ya toh, bahwa dia boleh dimakan, tapi hanya disebutkan dinaiki ya, dikendarai, dan dijadikan sebagai lambang kepemilikan begitu. Jadi kalau memang ini boleh dimakan, kan harusnya kan disebutkan juga, karena ini juga satu tema dengan ayat sebelumnya ya, yang menyebut tentang binatang ternak, dan binatang ternak tersebut boleh dimakan begitu. Artinya kan itu berarti kan dibedakan, ini yang di ayat sebelumnya itu ya boleh dimakan, sedangkan ini ya al-khail wal bihal wal khamir hanya boleh dikendarai dan dijadikan perhiasan, tidak boleh dimakan begitu. Karena berarti pemahamannya binatang ternak yang boleh dimakan itu ya selain khail bihal khamir begitu. Ini yang tiga ini hanya untuk sebagai kendaraan, tidak disebutkan boleh dikonsumsi begitu maksudnya. Jadi binatang ternak selain tiga ini
disebutkan sebelumnya boleh dimakan, sedangkan 3 binatang ternak ini disebutkan hanya dikendarai dan dijadikan lambang kepemilikan, ya begitu. Wajibal ulama, tetapi ulama-ulama lain ya yang tidak sependapat dengan Abu Hanifah berargumentasi anzalika tentang hal tersebut. Ana dzikrar rukub wa zina, bahwasanya disebutkannya bahwa hewan-hewan itu untuk dikendarai dan sebagai lambang kepemilikan la dulu ala anna manfaatahuma, tidak menunjukkan bahwa mungkin namanya anna manfaataha begitu ya, binatang-binatang 3 binatang tersebut begitu. Ya, jadi memang ini kan sama ghairu aqil menjadi muannas sama dengan al-aqlu minha begitu. Jadi anna manfaataha, bahwasanya manfaat dari binatang-binatang tersebut maqsuratun, hanya terreduksi ya ala dzalika, untuk 2 hal itu saja, hanya sebagai kendaraan dan sebagai lambang atau perhiasan atau lambang kepemilikan. Ainama khuswahadani, tidak lain dikhususkan 2 hal ini ya, yaitu ar-rukub waz-zina ya, litarkabuha wa zina begitu ya. Bidzikri disebutkan di situ li annahuma, karena kedua hal tersebut yaitu ar-rukub wa zina sebagai kendaraan dan sebagai lambang kepemilikan, sebagai perhiasan, itu mu'dhamul maqsud minal khail, itu menjadi hal yang umum, yang terbesar ya, hal terbesar yang yang bisa diambil manfaatnya dari seekor kuda begitu. Jadi kuda memang yang paling besar manfaatnya adalah untuk kendaraan ya, atau sebagai lambang atau sebagai perhiasan, bukan sebagai konsumsi, bukan sebagai makanan begitu, bukan sebagai hewan yang dikonsumsi ya. Makanya disebutkan munculnya di ayat ini adalah aspek dari ar-rukub wa zina, sedangkan aspek dari segi boleh dikonsumsinya tidak disebutkan. Memang itu hanya aspek sedikit saja begitu, kecil. Orang lebih cenderung memakan atau mengkonsumsi daging seperti kambing, sapi, unta dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau untuk kuda aspek itunya kecil ya, aspek terbesarnya ya untuk dijadikan kendaraan dan sebagai perhiasan, sebagai lambang kepemilikan begitu. Faqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, harimat 'alaikum al-maitatu wa ad-damu wa lahmal khinzir, diharamkan bagimu bangkai dan darah dan daging babi. Fadzikrul laham, maka disebutkannya kata-kata al-laham li'anahu, karena laham tadi itu adalah laham ataupun daging tadi itu daging, disebut daging babi ya. Kata-kata daging itu merupakan mu'dhamul maksud, bagian yang paling besar dari bagian yang paling besar dari babi begitu. Dan sungguh ajma'al muslimun, kaum muslim bersepakat berijma' ala tahrimi syahmihi, tentang keharaman minyaknya, wadamihi dan darahnya, wasail ajzaihi dan semua bagian tubuhnya. Jadi ketika disebut lahmul khinzir, daging babi, bukan berarti minyaknya, daging darahnya, tulangnya dan lain sebagainya itu halal, karena yang disebutkan hanya daging. Ini penyebutan kata daging karena memang umumnya yang lebih besar diambil bagian yang paling umum, paling besar diambil manfaatnya dari babi untuk dimakan ya daging begitu. Tapi bukan berarti yang lainnya menjadi bagian yang lain menjadi halal, bukan ya. Walihada, dan untuk hal inilah, untuk alasan inilah sakata an hamil athqal, Allah tidak menyebut, Allah tidak mensifati
dengan hamlul athqal yang membawa barang-barang al khayli atas kuda, ya. Ketika Allah berbicara tentang binatang ternak, ya, wa tahmilu athqalakum, ya kan, wa tahmilu athqalakum ini kan membawa, wa tahmilu athqalakum, dan binatang-binatang al-an'am ternak tadi membawa barang-barangmu begitu. Alam yalzim min hadza, dan itu bukan berarti dengan frasa seperti ini, ya, tidak ada tahmil athqalakum, ya. Tahmil athqalakum tidak menjadi sifat si al-khail, tidak kemudian mengandung maksud tahrim hamlil athqal al-khail, bahwasanya kuda tidak dibolehkan untuk membawa barang dagangan begitu. Bukan berarti kuda tidak boleh membawa barang-barang gitu. Artinya ketika al-an'am itu kok ada tahmil, ada sifat membawa barang-barang, membawa barang-barang angkutan begitu, dan di situ tidak disebutkan kuda, itu bukan berarti mengandung arti bahwa kuda diharamkan untuk membawa dagangan. Bukan berarti bahwa kuda itu diharamkan membawa angkutan-angkutan gitu. Pemahamannya seperti itu. Ya, lihat sebelumnya kan Allah berbicara tentang binatang ternak, ya toh, al-an'am, dan itu ada sifat bahwa binatang ternak tadi juga mengangkut barang-barang, tahmilu athqalakum, membawa barang-barangmu begitu. Ketika kuda tidak disebutkan itu berarti tidak boleh membawa barang-barang begitu kuda, ya bukan seperti itu. Sama juga ketika Allah menyebut al-khail wal bighal wal hamir litarkabuha, ya. Ketika disebutkan kuda dan bagal dan hamir dan himar hanya punya sifat dikendarai dan sebagai perhiasan, itu bukan berarti mengandung arti bahwa ia tidak boleh dimakan begitu. Tadi kan sudah disebutkan alasannya, karena umumnya memang kuda itu dan himar dan bagal itu bagian terbesar manfaatnya kepada manusia adalah untuk sebagai alat angkut begitu, binatang untuk angkutan dan binatang juga untuk kendaraan, untuk juga sebagai lambang kepemilikan. Sedangkan aspek untuk dikonsumsinya sedikit begitu. Allah bicara yang lebih menonjolnya dari suatu dari binatang ternak tadi begitu, ya. Wa amal hadis, dan ada pun hadis bahwa marwa Khalid bin Al-Walid, yaitu yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid, qala, berkata khidnah Rasulullah SAW an luhumil khair, Allah Rasulullah SAW melarang daging kuda wal bighal dan bagal wal hamir dan hamir wa kulli dzinabi minasib, dan setiap binatang binatang buas yang punya kuku tajam, ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasai Ibnu Majah, yang merupakan riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Wa hadzal haditsu dhaif, hadis ini dhaif. Dha'afa al-Albani fi dha'ifi Abi Dawud. Al-Albani mengatakan hadis tersebut, Al-Albani melemahkan hadis tersebut, ya, terkait dengan lemahnya Abu Dawud. Qala Hafidz Musa bin Harun, Al-Hafidz Musa bin Harun mengatakan hadza haditsun dhaif, ini hadis dhaif. Qala Al-Bukhari, berkata Bukhari, hadzal haditsu fi nadhr, dalam hadis ini ada beberapa pandangan. Qala Al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, hadza isnadun mudtarib, ya, sanadnya rusak. Ma'idirabi wa mukhalifun li hadits thiqat, dan di samping kerusakannya itu, kekacauannya itu juga bertentangan dengan hadis yang terpercaya, yakni fi ibahatil hamil khail, yakni hadis yang tentang yang membolehkan daging kuda, itu bertentangan dengan hadis yang terpercaya yang membolehkan daging kuda. Qala Khattabi, dan berkata Al-Khattabi, fi isnadin nadharun, dalam syaratnya ada beberapa pandangan, ya. Qala Abu Dawud, dan berkata Abu Dawud, hadzal hadits mansukh, hadis tersebut sudah dinasakh. Qala Nasai, dan berkata yang Nasai, hadits riba hadis yang membolehkan daging kuda lebih sahih
Qala yashbihu in kana hadza sahihan. Ya. Berkata An-Nasai, ya, sama halnya seandainya hadis ini sahih, ayakuna mansukhan, pastinya hadis tersebut telah dinasah. Lianna qawla bil hadis sahih, karena adanya riwayat dalam sebuah hadis sahih, adzana fil luhumil khayli, adzana fil luhumil khayli, Nabi mengizinkan untuk memakan daging kuda. Dalilun ala dzalika, itu merupakan dalil tentang bolehnya hal tersebut, memakan daging kuda. Indah minal majmu'. Ya, selesai pembahasannya. Wallahu alam, Allahu alam, Allah lebih tahu kebenarannya. Sementara itu dulu pembahasannya tentang bolehnya memakan, tentang hukum memakan daging kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.